syarat lan ngekei bebunga sapa al-jinnu kelompok jin biidla li zamanihi kelawan wis mancing zaman jin. Mesti jin sudah merasa final karena sesuatu yang dinantikan sudah datang. Wantu hikat lan dadi rusak apa al-kahanatu sistem perdukunan. Terus riyen dukun saged ngakses berita langit mergo wonten bocoran saking jin. Tapi sausé Nabi lahir semua akses ke langit ditutup. Ya semua akses ke langit apa? Ditutup. Terus nak jin kepengen nyadap informasi langit diantem kalian bintang apa? Kalian bintang. Di sini waqifdum apa sebutnya rujumal lisyayatin apa? Bintang-bintang itu membalang apa? Setan. Ya, terutama sausé lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus riyen tapi ana hikmah mulane pangeran nak gawe yo kabeh ana hikmah. Terus riyen niku jin niku kerja sama kalian dukun. Dukun niku wong paling kena dipercaya riyen. Eling-eling dukun itu dulu orang yang paling bisa dipercaya karena dekne entuk bocoran saka jin sing iso ngakses napa langit. Diriyen lane wong ora oleh gedeng dukun teman-teman wis banyak ana sing dukun wae repot. So nyai kangelan wis napa dukun. Mergo Allah gawe dukun niku dhisik ya ana hikmah. Umpama ora ana dukun niku ora ana bocoran ape ana nabi lahir ning napa akhir zaman. Ya kalau terangno wis sithik. Terus riyen sedherenge Kanjeng Nabi lahir niku dukun-dukun niku orang yang paling bisa dipercaya. Mergi saged akses langit lewat perewangan apa jin. Jin iso delok ning langit. Nak ning Lauh Mahfuz iku suatu saat ana wong sing jenenge Muhammad. Wonge lahir ning Mekah ngene. Sehingga zaman itu informasi tentang Nabi itu transparan baik dari pendeta kaya Rohibu Bukhairah maupun dari perdukunan. Nggih pun ngoten pangeran kersane. Akhire Bani Hashim niku mboten pati dagang, mulane melarat-melarat. Bani Abdi Samsin niku tetep dagang, mergo ngerti nak Muhammad iku ora lahir lewat mereka. Eling-eling ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim didulur jenenge Abdi Samsin. Abdi Samsin iki sak turunane termasuk Muayyah, nggih Muawiyah nggih niku bin Abi Sufyan bin Harb nggih bin Umayyah bin Abdi Samsin. Niku ngerti nak turunan Nabi ora bakal ning ndekne, melane tetep nek mati dagang. Sementara Bani Hashim padahal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim itu mbah keempat sangka Nabi. Niku pun ngerti tenan nak sampean putune iku bakal dadi nabi. Makanya ora wani lunga. Jadi Hashim wedi kok jangan-jangan era aku. Engko Abdul Muthalib yo wedi jangan-jangan era aku. Abdullah yo wedi jangan-jangan sehingga do tengok-tengok ning Mekah. Iku yo beritane sebagian sangka kahin napa? Kahin. Perdukunan. Jadi akhirnya mulai Imam Bukhari itu dikritik ketika istidlal itu mengambil dalil bahwa kesaksian kenabiannya Nabi itu sebagian diomong nama dukun. Hazza itu dukun kain. Jadi Imam Bukhari menulis di Dalailun Nubuwah, beliau dengan fasihnya ngendikan ketika Abi Sufyan datang ke Heraklius, beliau datang ke Palestina, tentang pemerintahan Romawi, Pemerintahan Romawi itu digegerkan oleh informasi nak neng Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya Nabi, ya mengklaim dirinya Nabi. Ya tentu bagi kita tuh nggak ngeklaim panjang Nabi tenan, tapi bagi mereka kan itu klaim. Singkat cerita sudah dengar detail kalau ada orang bernama Muhammad dari suku Quraisy memaklumatkan diri kalau dia seorang Nabi. Sejak kita Heraklius kalau dalam kitab-kitab Heraklius itu tidak punya informasi detail. Suatu saat Abi Sufyan itu mampir ke sana karena mitra dagang. Kita tahu Abi Sufyan itu presiden Mekah, loh. Presiden Mekah tentu sering ketemu tokoh-tokoh dunia, termasuk ketemu sinten Heraklius. Setelah Abi Sufyan datang, dipanggil sama Heraklius. Tolong Abi Sufyan suruh menghadap saya, masyhur. Ini ada di Bukhari, saya ulang lagi ini ada di Bukhari. Setelah menghadap, kamu kenal orang yang yadda'i an-nubuwah, orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi? Kata Abi Sufyan, ya kenal, itu masih keluarga saya. Ya itu saya kenal karena itu masih keluarga. Zaman itu Abi Sufyan masih kafir. Jadi justru itu bagus, pas itu Abi Sufyan masih kafir.
Masih kafir. Lalu orangnya sebelum jadi nabi itu pernah bohong enggak? Enggak pernah. Muhammad itu enggak pernah bohong. Justru itu bagus. Karena kesaksian dari seorang musuh apa? Kesaksian dari seorang musuh karena Nabi Sufyan belum iman. Terus bapaknya Muhammad ada yang pernah jadi raja enggak? Enggak. Mbahnya enggak. Terus pengikutnya itu orang-orang lemah atau orang-orang kuat? Orang-orang lemah. Terus pengikutnya itu apa yang ada yang jadi murtad apa enggak setelah mengikuti Muhammad? Enggak ada yang murtad. Bahkan fanatik sekali dengan Muhammad. Namanya wani mati demi Muhammad. Ya mereka nyebut masih Muhammad, masih jangkau. Sampai terus akhirnya dari sekian pertanyaan itu terus Hiroklu membuat tesis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Itu yang namanya Muhammad itu nabi betul. Sifatnya persis yang saya temukan dalam Taurat. Ya, di antara logika yang dibangun Hiroklu itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abihi. Dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya, yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rojulun yatlubu mulka abi. Dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya. Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cerita akhirnya Hiroklu manggil temannya dia yang ahli kahin, ahli kahana hazza. Kamu kesini. Ketika teman-teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rojulun muhtatinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Hiroklu, ndak itu masuk, itu pasti tidak Yahudi. Meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita innal Arab yahtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, milati Ibrahim. Waktu Hiroklu iman saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad latat jasamtu ilah, dan saya kalau ketemu dia wala ghusal tu qadamaihi, pasti menah dak wajahi sikile tak umbah. Niku dari sinten Hiroklu. Itu juga berdasar kahana. Sehingga Imam Bukhari itu dikritik ketika bagaimana mungkin beliau menceritakan dalailun nubuwah kemudian menyitir omongannya ahlul kahana. Nah tentu terus Imam Bukhari dibela sekian ulama, termasuk pembelaan semua ulama adalah zaman itu kahana masih orisinil. Zaman itu kahana masih orisinil dan orang memang mencari-cari Muhammad juga berdasar kahana. Jadi kamane nubuwatu Muhammad iku arafahal fasik wal fajir was soleh wat toleh, bahwa kenabian Muhammad adalah pendeta yang ngerti kayak roh Ibu Bukhairah, paham ya? Wong Yahudi yang ngerti, dukun ya ngerti. Saking populernya berita itu di langit, dan langit zaman itu bisa diakses jin. Jin terus menginformasikan kepada kahana, paham ya? Dari pendongan. Nah, tapi terus sistem ini hilang setelah lahirnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ono hikmah ya tadi, andaikan nggak ada kahana yang jadi muqaddimah diutusi Nabi, orang nggak cukup punya informasi tentang Nabi. Ya, terus ribet loh, misalnya Nabi maklumatkan aku Nabi ku apa? Sing untuk perintah ke Jibril lu sopo kan panjang. Beda orang Yahudi Yahudi kenal Jibril, kenal Mikail, paham ya? Roh Ibu Bukhairah ya kenal Nabi akhir zaman. Sehingga wong kabeh diskusi tentang Nabi akhir zaman. Jadi cara saiki wis di seminar, wis dadi trending topik. Sudah orang sudah bicarakan itu semua. Paham ya? Terus kabeh sing dikek pangeran ono hikmah ya. Mane kahana zaman iku ono gunane. Termasuk bocoran langit nak ape ono nabi akhir zaman niku berdasar napa? Kahana. Mane Imam Bukhari ngebabkan dalailun nubuwah niku termasuk komentari ahlul kahana. Paham ya? Tapi kahana sebelum itu ya, sebelum ada napa pemutusan hubungan apa langit. Ini jenenge napa? Semua ngerti wabas syaratil jinnu bi dzali zamani wa antuhiyatil kahana wa rahibatir rabbaniyah. Terus wala hijalan dadi
guncing. Apa lahija itu sesuatu sing gumlenter napa. Walahija lan dadi ngerti semangat. Nyemangatno bi khabarihi lan khabar anane kanjeng Nabi sapa kulo hibrin saben-saben wong pinter khabirin kang bijak. Wa fi khula husnihi lan ing dalam sifat hiasan sifat apike Nabi khulayu hiasan husnun wa apik utawa apik sing dipadakno hiasan taha padha bingung ana sing maca tahin taha sami sangka tahayati hutaihan maknane apa bingung. Dan semua orang pintar membicarakan Nabi. Tapi untuk membicarakan keindahan Nabi mereka bingung. Maksudnya bingung karena semua kalimat tidak akan mewakili hakikat keindahannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi diredaksikan kayak apa itu tidak akan mewakili hakikat keindahannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa balaghah apa? Wa fi khula husnihi ta. Ya, wa fi khula husnihi ta. Jadi ketika mensifati keindahan fisiknya Nabi, perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi, semua itu tahin, semua itu kebingungan, totaha, semuanya bingung. Ya jadi lengi-lengi ya, terus mulane ngaji utuh khatam, kaya kaya wong-wong Islam garis keras. Wah dukun nggak bisa diterima. Umpama ora ana dukun, ora ana nubuwah. Saiki misale ya Fir'aun. Kenal teman Fir'aun. Nah, Fir'aun itu nganti ngerti nak ono Nabi Bani Israel ngomongane sapa cerita dukun. Fir'aun diomongi mbek dukun-dukune nanti ada bayi Bani Israel sing kana sababan fi dhahabi mulkika. Nanti bayi ini yang akan menghilangkan kerajaan. Akhirnya semua bayi Bani Israel dibunuh. Ternyata ya nyata yang menghabisi Fir'aun Musa. Otentik. Apa? Otentik. Semua berita gitu. Nabi Muhammad ngesami. Abdul Muthalib ketika putune lahir, kita kali pertama ya Kahina, seorang dukun perempuan. Itu omong, putumu iku yabluhu minas syarab al-masyariq wal maghrib. Putumu iso ben mulya wetan nganti kulon sak donya mulya. Mun Abdul Muthalib seneng putune lahir, dia berdasar omongane Kahina. Ya mulane terus mulai sihir, mulai opo ae. Wa ilahitun sabul butun apa? Quraisy iku wis krasa. Kok dalam tubuh saya ini seakan-akan ada apa-apa. Iku ya omongane Kahana. Ya sampai akhirnya wa sumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala wa laqta. Ya, jadi pangeran gawe dasar-dasar dunia wis koyo ngono. Pertama sing dadi seksi nak nabi ku calon nabi ku ora wong NU, ya ora wong Muhammadiyah, malah pendeta, malah apa? Nabi umur 12 tahun, dijak Abu Thalib teng Sam. Nah sing ngerti nadine calon nabi ku, ya ora NU, ora Muhammadiyah, ya ora PKS, ya ora apa. Sing ngerti malah apa? Pendeta. Lah coba pendeta ngertine berdasar apa? Kitab-kitab samawi mbek kahana, mbek napa? Kahana. Iku pangeran, jadi pangeran wis pancen ngono. Jadi mulane Imam Bukhari ngebabno napa? Ngebabno dalailun nubuwah iku termasuk ngebabno qaulu ahlil kahana. Ya mergo pas iku pancen ngono tenan. Wis contoh gampang-gampang ndelok tenggene raja-raja mulai Fir'aun, mulai Namrud. Kebijakannya itu berdasar informasi ku ahlul kahana dan semuanya itu benar. Semuanya itu benar. Akhirnya betul zahabu mulki Fir'aun karena Musa. Meskipun Fir'aun berusaha mati-matian membunuh bayi Bani Israel, malah lali, malah sing mestine lakone malah di rumah. Mergo pangeran mau ngetokno nak Fir'aun iku goblok. Ngrumat kok ngrumat musuhe. Jadi pangerane mau kepengin apa wa nuriya Fir'auna wa hamana wa junudahuma apa kaanu napa khotin pangeran butuhe ben ketok gobloke Fir'aun. Wong kok ngrumat musuhe. Jadi rasa mbok fikih piye hukume wong Islam di rumah wong kafir. Piye nak muni haram ya keliru. Nabi Musa di rumah wong apa? Kafir. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Mana kira usah dadi Islam garis keras hukum Islam di rumah wong kafir ku kafir. Dan Nabi Muhammad di rumah tuh. Abu Lahab. Ora ono ning tarikh Nabi Muhammad di rumah wong NU Muhammad siapa PKS. Sing rumah malah apa? Abu Lahab. Fir'aun rumah sinten? Musa. Nabi Musa ora tahu di rumah pondok, di rumah kiai. Sing rumah tuh. Fir'aun. Ya, jadi tapi Allah niate ngenyek yaiku mau Fir'aun sing membasmi bayi Bani Israel justru ngrumat
Musa. Jadi kamane pangeran kepen maklumat lagi lho sing aku pangeran. Wong kok gobloke ngono. Musa kok di rumah. Izin wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma wa anu khotiin kabeh ketok gobloke ketok salah. Wong kok ngrumat Musa. Jadi pangeran cara Jawa melehno sinten? Tapi omongane Kak Hana iku ora ana sing salah. Ya omongane Kak Hana iku ora ana sing salah. Mimpinya Abu Jahal ya ora salah, mimpinya Abu Lahab ya ora salah. Abu Jahal roh nak kanjeng Nabi ku ya roh deh. Masyhur jadi Abu Jahal Abu Lahab udah mimpi. Iku sampeyan niku kowe nak mara Madinah melawan Muhammad kowe mati, mulane rasa berangkat. Iya udah mimpi. Mulane akhirnya itu dorawani perang Badar dorawani. Sing marewani mergo diprovokasi. Diprovokasi kancane. Lho kira melok perang, mau jebule ke wandu jadinya. Akhirnya terus semani orang. Ya akhirnya mati tenan. Kanjeng Nabi ketok Nabi ku sebagian ya omongane Abu Jahal. Abu Jahal wong religius, sama Abu Jahal kok wong religius. Jenenge Abdul Hakam, wis jeneng Abu Jahal napa? Bapak dari kebajikan niku jenenge Abu Jahal. Jadi wong Arab nak ngundang Abu Jahal apa? Abdul Hakam. Iku pintere ra kono, njuk cerdas. Sanging cerdasnya Abu Jahal sesuk ape berangkat ning perang Badar, sesuk ape berangkat ning perang Badar ku ya ta'allaqu bi astaril Ka'bah. Dekne nyekal iki Ka'bah ning Multazam. Nah nek nak sering dungane Multazam niku ya. Abu Jahal dungane ning Multazam yo nangis. Ya Allah masyhur, sana buah itu jamaah terus iki dungane jamaah. Ayuna aqta'ulir rahim. Ya ayuna aqta'ulir rahim. Waja'ana bima la na'rif fa'akhinhul hudata. Saya kata ahana yukhinu. Ya Allah, siapa besok yang memang benar-benar salah menurut pandangan engkau, fa'akhinhul hudat, maka bunuh besok. Umatnya menyamin kabeh. Kok cara Jawa sing salah seleh. Ternyata Abu Jahal itu kalah, mati. Ya ke sing Islam. Berdasar dungane Abu Jahal. Sampeyan delok teng tafsir-tafsir. Intas taftihu faqad ja'akumul fathah wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud. Iku kuwabe asbabun nuzulnya nerangkan intas taftihu faqad ja'akumul fathah. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka ini sudah nyata siapa yang benar. Karena kamu pernah pakai ukuran siapa yang benar adalah menang. Sementara Abu Jahal kalah. Jadi nubuwatu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nubuwah sing zaman qoblal wiladah, sing zaman qoblal wiladah itu diakui ahlul kahanah, ahlul nasara, ahlul yahud. Terus awal zaman Yahudi ora kena dipercaya. Iku rak saiki. Dhisik kena dipercaya. Quran dhewe percaya. Iku disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong Yahudi, wong Nasrani ku kenal Muhammad sedetail mereka kenal anak mereka sendiri. Mane wong Yahudi diceritakno Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu orang Yahudi nek perang iku wasilah mbek Kanjeng Nabi. Dadi wasilah sekunane kuno, mane wasilah dihalal ya pantes. Mergo wasilah mbek Kanjeng diharamno ya pantes. Mergo pertama sing wasilah iku ya, mulane saiki khilaf bena NU ambek Wahabi. Oh ya wasilah mulai dhisik masalah. Cuma aku mau cerita dadi mulane iku jare Ibnu Hajar Al-Asqalani zaman iku memang kahana itu bisa dibenarkan. Sehingga Imam Bukhari gawe dalil dalailun nubuwah lewat qaulu ahlil kahana. Paham ya qaulu ahlil kahana. Nah, zaman bayangkan ya, misalnya Nabi lahir di Cina atau Nabi lahir di Korea Utara, kan nggak ada mitos sama sekali tentang Satrio Piningit misalnya. Nabi kan bingung. Beda nak lahir teng Mekah, lahir di Palestina atau lahir di Jazirah, orang wis geger akan datangnya Nabi akhir zaman. Meskipun geger ini digulir dukun, pendeta, para rabi Yahudi, enggak apa-apa, tapi semuanya mau geger sih. Ono mukadimah ya, Pak? Ada mukadimah. Terus sifatnya detail, maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Detail. Kami ya, makanya ateis itu luweh
ribet. Mane sak elek-elek Yahudi Nasrani iku Islam sik ngapresiasi, napa Islam sik ngapresiasi. Sampai apa wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum. Jadi dzabaihul yahud sah. Tapi nak dzabaihul majus gak sah. Dzabaihul nasara sah. Tapi dzabaihul majusi gak sah. Tetap diregani oleh pangeran. Piye-piye Yahudi Nasrani iku pernah memberi kontribusi sejarah dalam Islam. Ya, jadi kudu ngaji ya, jadi terus nuruti garis pokoknya Yahudi mesti keliru. Dan Yahudi mesti keliru berarti juga keliru ketika nyifati Nabi akhir zaman. Padahal dalam hal itu mereka benar. Itu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Bahkan ketika Allah nyifati Nabi itu orang ono Nabi Muhammad itu ono ning ADRT NU Muhammadiyah ora ono. Sing ono iku apa? Fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummiyil ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ketika Allah nyifati Nabi Muhammad nabi yang mereka temukan ya, an-nabiyul ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nabi yang mereka temukan, yang data-datanya mereka temukan fit Taurati wal Injil. Ya, itu pangeran ya, mulane sedurunge Nabi Muhammad lahir iku ana dominasi Yahudi Nasrani. Iku ana hikmah. Mergo terus do nunggu Nabi akhir. Masih lalu lucune para pendeta itu fanatik bukan. Jadi sing wong Yahudi mau tersaingi, sing pendeta seneng. Mulane ketika ape masuk Palestina, Yerusalem dari Ibu Bukhairah, Abu Thalib ponakan jak mulai nanti mesti dibantu orang Yahudi. Yang disebut wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara, dan akan sangat mencintai Muhammad, mencintai orang Islam, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Nasrani. Buktine roh Ibu Bukhari peduli mek keselamatan Kanjeng Nabi. Yahudi boten. Nah, ini cara teori paling mungkin bersinergi be Islam itu Nasrani. Tapi kemudian ya itu setelah itu ada muharraf. Ada Nasrani yang sudah tidak orisinil, disebut yuharrifun al-kalimah amma wadi, sudah mulai ada tahrif. Sehingga kita harus fair, ada periode tahrif, ada periode qoblat tahrif. Sing qoblat tahrif ini yang semuanya membicarakan lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang saya beri kitab Taurat dan Injil mengenali Muhammad sepersis mereka mengenali anak mereka apa sendiri. Pun kula terusno. Wa utiyat lan den paringi sapa ummuhu sapa ibune Nabi fil manami ing dalam sare. Den paringi to ditekani fil manam faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Innaki satemene sira qad hamalti teman-teman ngandut sira bi sayyidil alamin. Kamu itu mengandung bi sayyidil alamin wa khairil bariyalan api-api makhluk. Wasami lan jenakna sira niki pakai khitab muannasa mukhatabah. Jadi idribi berarti kalau sami napa? Sami berarti apa? Sami. Wasami lan jenakna sira Aminah hi ing Muhammad idza wada'tihi nalikane lahirna sira hi Muhammad mbok jenakna Muhammadan li annahu karon satene Muhammad satu maju bakal den puji apa ubahu akibatnya Muhammad. Maksudnya mulanya kalau inginkan bermatur hampir semua asma itu alam mangkul, no? Alam mangkul darani Muhammad orang yang dipuji karena nanti semua sifatnya terpuji. Wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmatu.